Kemudian saya tertarik sekali masalah perang. Perang adalah merupakan suatu penyelesaian konflik antara sebuah pihak yang tidak bisa terselesaikan. Dihadapkan dengan situasi sekarang, kalau dulu 76 saya perang di Timur Timur, ya secara fisik. Nah sekarang dihadapkan dengan situasi sekarang, dan notabene-nya itu Indonesia sekarang sudah harus seperti ini. Ada COVID, ada konflik antara ulama dengan ulama, pemerintahan sekarang juga sudah ada karu-karuan. Nah sekarang apa bisa dikatakan kita memerangi hawa nafsu? Ya, itu bisa dikatakan perang, Pak Ustaz. Nah, kenapa sekarang orang-orang kita, pemuda-pemuda kita itu, ya, kok kadang-kadang itu tidak respon terhadap beberapa informasi masalah ideologi, politik, sosial, budaya, termasuk hankam sekarang. Kok nggak ada semangatnya dulu? Hanya lihatnya itu di HP begini. Nah, WA di WA yang katakanlah antara pihak ini politik terutama lah gitu. Kok nggak bergreget untuk memerangi itu loh, itu maksudnya seperti itu. Mohon dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon kepada Pak Ustadz untuk dokumentasi saya. Saya sama keluarga di sini, saya ingin foto bersama nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami ucapkan selamat datang ke Bumi Rancang Kuning. Bapak datang jauh-jauh beserta keluarga dari Banten. Ahlan wa sahlan. Ahlan, kedatangan Bapak sebagai keluarga. Sahlan, semoga segala urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pak Haji Pujono. Apakah melawan hawa nafsu, melawan marah, melawan bakhil, melawan kikir itu disebut juga sebagai jihad? Dalam hadis kata Nabi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita perang dari jihad kecil kepada jihad yang besar. Padahal waktu itu pulang dari perang. Tapi kita pulang perang, ya Rasulullah, ada perang lagi yang lebih besar? Ada, kata Nabi. Perang apa? Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Jadi Imam Al-Ghazali dikritik orang, kenapa ketika kaum muslimin sibuk melawan musuh, Imam Al-Ghazali malah menyendiri. Imam Al-Ghazali ini enggak konsen pada jihad, kata orang yang mengejek Imam Al-Ghazali. Tapi orang yang paham, dia mengerti siapakah yang merebut Masjidil Aqsa dari pasukan musuh? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa punya semangat jihad luar biasa gara-gara apa? Gara-gara khatam kitab Ihya Ulumuddin. Siapa yang menulis Ihya? Al-Ghazali lah yang mengobarkan semangat jihad Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ulama itu mengajarkan mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Dimatikan hawa nafsu, dimatikan rasa takut. Dengan apa? Dengan jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Tapi jangan sampai sekedar melawan hawa nafsu, perang jihadnya juga mesti ada. Perang melawan Israel. Israel itu tak bisa dilawan dengan nyanyi. Kumpul artis-artis nyanyi, mana yang takut Israel? Kenapa Palestina tak merdeka? Karena dilawan dengan nyanyi. Kalaulah nenek moyang kita dulu cuma nyanyi, kita mesti terjajah sekarang. Resolusi jihad 10 November hari apa? Hari pahlawan. 10 November hari pahlawan. Mungkinkah pahlawan itu berani mati kalau tidak dihidupkan ulama? Mesinnya itu, mesin Bung Tomo, mesin
Insinyur Soekarno, mesin Jenderal Sudirman itu dihidupkan oleh ulama. Maka sebelum tanggal 10 November keluarlah resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Dari 22 Oktober ke 10 November berapa hari? 18 hari dihidupkan ulama jihad itu. Bahwa kalau kau mati syahid. Mati syahid, jenazahmu disaksikan malaikat. Biji matamu menengok tempatmu di surga sebelum nyawamu keluar. Matimu seperti kalkarsi, hanya seperti cubitan pada tangan. Itulah yang membuat Indonesia merdeka. Makanya 17 Agustus itu mestinya diperingati dengan tahlil, baca Yasin, berkirim. Bukan bapak-bapak memakai baju daster main bola. Karena tanah yang kita injak itu adalah kain kafannya para syuhada. Negeri ini merdeka karena ulama. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan, atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alumni aksi. Saya mahasiswa ilmu hadis semester 7, sedang bimbingan skripsi. Mohon doa supaya dimudahkan. Nanti di akhir majelis kita sama doa. Apakah ada batasan dalam memahami hadis secara kontekstual? Sebab banyak saya temui orang mulai meninggalkan sunnah dengan alasan tidak sesuai dengan zaman. Kalau bertanya yang lebih sifatnya ilmiah, jangan umum. Tanya secara spesifik. Ini umum. Contoh sunnah, meninggalkan sunnah karena zaman itu apa? Kasih satu contoh. Baru saya jawab. Kalau umum gini, ambil contoh meninggalkan sunnah bersiwak. Karena dia tak ngasih contoh, saya ngasih contoh. Ada orang mengejek bersiwak karena sudah ada pasta. Jangan bilang odol, karena odol itu merek. Yang tepat itu adalah pasta. Sama macam orang membuat parkir. Honda dilarang parkir. Yamaha sama Kawasaki sama aja orang. Tolong bawakan odol itu merek. Yang tepat itu tolong bawakan pasta. Karena sudah ada pasta, jadi tak perlu pakai siwak. Ini maksud pertanyaan. Sunnah bersiwak sampai hari kiamat tetap. Kenapa? Karena ternyata Nabi memakai siwak itu bukan karena siwak itu punya serabut, tapi karena memang kandungan dalam siwak menghilangkan bau mulut, menghilangkan ulat gigi, dapat memasuki celah yang tak dimasuki. Bahkan pasta ternyata mengandung pemutih. Pemutih itu berbahaya. Jadi sunnah bersiwak sampai hari ini, sampai hari kiamat masih tetap. Bahwa siwaknya dirubah menjadi pasta tidak mengurangi sunnah. Makanya sekarang ada pasta yang asalnya adalah dari siwak dikombinasikan dengan daun sirih, dengan kunyit dan lain sebagainya. Sunnah bersiwak tetap. Bolehkah saya minta ijazah hadis? Ijazah hadis apa? Ijazah arba'in. Berarti dihafalkan dulu arba'innya, baru disetorkan. Hafal dari awal sampai akhir, baru saya ijazahkan. Ajastuka kama ajazani syaikhi. Aku ijazahkan kepada engkau arba'in sebagaimana guruku mengijazahkan kepada aku. Begitu cara ijazah. Gitu juga kitab nih, kita khatamkan dulu di akhir majelis, baru saya ijazahkan. Nanti di akhir majelis. Kalau hadis musalsalat bil awwaliyah, aku dengar hadis yang pertama, qala ajazani Syekh Mahmud Abu Hashim, Syekh Dr. Mahmud Abu Hashim, Ani Sayyid Muhammad
bin Alawi bin Abbas al-Hasani al-Maliki an syaikhih bisanad al-muttasil ila sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Aku dengar hadis al-musalsalat bil awwaliyah dari Syekh Mahmud Abu Hashim. Beliau mendengar hadis ini dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Hasani al-Maliki dengan sanad bersambung sampai ke sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As mendengar hadis ini dari Nabi Muhammad SAW. Bunyi hadisnya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang mendapatkan kasih sayang Allah hanya orang yang ada kasih sayang dalam dirinya. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan menyayangi kamu. Aku ijazahkan musalsalat bil awaliyah ini kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Jawabnya qabiltul ijazah. Jawabnya qabiltul ijazah. Jadi kalau antum menyampaikannya ke anak-anak antum, haddatsani Abdus Somad, haddatsahu Syekh Mahmud Abu Hashim. Aku mendengar hadis ini dari Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad meriwayatkan dari Syekh Mahmud Abu Hashim, guru besar di Al-Azhar. Syekh Mahmud Abu Hashim mendengar hadis ini dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Hasani al-Maliki. Dari guru-gurunya sampai kepada sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As dari Nabi Muhammad SAW. Bunyi hadisnya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi kalau ditanya orang, pernah gua mendengar hadis musalsalat bil awaliyah? Nah, dari siapa? Dari Ustaz Somad waktu subuh. Ada diijazahkannya? Ada. Banyak yang menyaksikannya. Banyak kami orang waktu itu. Mana? Mati semua orang sudah 300 ribu. Di masjid tempat saya tinggal ada jamaah sholat berjamaah, tapi waktu doa bersama tak mau mengangkat tangan. Kenapa dia tak mau mengangkat tangan? Karena dia memahami sunnah itu cuma satu. Sunnah itu hanya perbuatan Nabi. Kalau tidak dibuat Nabi berarti bid'ah. Sunnah itu 3. Yang pertama perbuatan Nabi. Yang kedua ucapan Nabi. Yang ketiga perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apakah pernah Nabi sholat baca itu? Apakah itu sunnah? Sunnah. Sunnah apa namanya? Sunnah takrir ya. Waktu Nabi jadi imam, ada makmum baca itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi tanya, siapa yang baca doa itu tadi? Ana, aku ya Rasulullah. Ra'aitu bid'an wa thalathuna malakan yabtadirun. Tengok 33 sampai 39 malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Hadis itu diriwayatkan Abdullah bin Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, sejak mendengar itu aku tak pernah meninggalkan Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah wa ta'ala. Puasa Nabi Daud. Nabi memuji puasa Nabi Daud, tapi tak ada hadis menyebut Nabi melaksanakan puasa Nabi Daud. Nabi memuji ahabbus siyam ila Allah siyami Daud. Puasa yang paling disukai Allah puasa Nabi. Adapun tentang berdoa diaminkan orang lain, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahum Allah, doa mereka itu dikabulkan Allah. Itu ucapan Nabi. Dan Nabi pernah mengaminkan doa waktu dia di atas mimbar, amin, amin, amin. Sahabat bertanya, apa kau katakan amin ya Rasulullah? Waktu naik ke mimbar pertama tadi, kau dengar malaikat berdoa, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampunkan. Amin.
Bu'dan liman adraka walidahul kibar ahaduhuma aw kilahuma fala yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang jumpa dengan kedua orang tuanya tapi dia tak berbakti sehingga tak masuk surga. Amin. Jadi cerita tentang doa diaminkan orang lain itu ada dasarnya. Digabungkan beberapa hadis, ditariklah kesimpulan bahwa kalau ada yang berdoa dan ada yang mengaminkan itu termasuk surga. Tapi karena orangnya sudah belajar, orang belajar di pondok 7 tahun, pergi lagi belajar 7 tahun, mengambil kesimpulan dari banyak hadis. Dia belajar cuma 5 aja. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang 20 tahun belajar, itu pun tak sanggup membid'ah. Dia belajar cuma deh. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, paling enak. Obat, gunting kaki celana, panjangkan janggut, jurus 5 jari. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, habislah. Antum kalau mau nengok video lengkapnya, kumpulkan semua imam-imam sekota Pekanbaru di Masjid Ar-Rahman, dikumpulkan oleh Profesor Akbariza. Saya menyampaikan materi. Video lengkapnya share, judulnya, cara mencarinya, UAS Takwil. UAS Takwil. Tulis itu, UAS Takwil, tengok judulnya, Pembinaan Imam Masjid Paripurna 9 bulan yang lalu. Jadi dibuatkan grup Riyadhus Shalihin, share di grup. Udah dapat videonya? Pembinaan Imam Masjid Paripurna. Udah 2 jam saya ngomong situ, 2 jam. Kesimpulan yang dari 2 jam ini saya sampaikan kesimpulannya. Dengar baik-baik. Mereka melihat saya 3. Pertama, Abdul Somad itu pelaku bid'ah. Kalau sudah pelaku bid'ah berarti dhalalah. Kalau sudah dhalalah berarti finnar. 2, Abdul Somad itu musyrik. Kenapa musyrik? Karena kalau berdoa dia bertawassul. Yang ketiga, Abdul Somad itu kafir. Kenapa kafir? Karena dia mentakwil ayat mutasyabihat. Jadi kalau antum tonton nanti mereka menyerang saya mati-matian, antum jangan bingung. Kenapa orang ini benci kali dengan Abdul Somad? 3. Karena saya pelaku bid'ah, karena saya musyrik, karena saya kafir menurut pendapat mereka. Inilah bibit-bibit radikal. Radikal itu tidak melihat orang lain sebagai pelaku bid'ah, musyrik, kafir. Jelas? Untuk tonton dulu nanti pas tenang-tenang, dengarkan. Coba kayak fokus, jelas dari. Kok bisa dia melihat kita 3? Apa sebab? Jelas. Bagaimana hukum memakai ikat pinggang dari kulit? Karena kita tak tahu ikat pinggang tersebut dari kulit apa. Mazhab Maliki, walaupun binatang itu haram dagingnya dimakan, kulitnya kalau disama tetap bisa. Makanya di Sudan itu mazhabnya Maliki, buaya itu digantung besar-besar. Mau saya bawa dan mau saya beli, kata orang KBRI, bahaya, nanti waktu di airport bisa ditangkap. Tak boleh, maka tak jadi saya bawa. Gading gajah, gigi harimau, buaya, besar-besar, ikat pinggang, sepatu. Memang kulit buaya jujur. Jadi menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kalau binatangnya itu tak bisa dimakan, buaya, ular tak boleh. Jadi kalau ada di antara antum yang pakai dompet kulit ular sawah, saya beli dompet kulit ular itu 20, terus saya bagikan oleh dari Sudan. Tanya, boleh tak dipakai sholat? Kalau pakai mazhab Maliki boleh. Kalau mazhab Syafi'i letakkan supaya hilang Ustaz, tentu tanggung jawab saya. Jelas?
Mazhab Maliki, kalau binatangnya itu tak boleh dimakan, ular, buaya, maka kulitnya boleh disamak, dipakai. Tapi kalau mazhab Syafi'i, yang boleh itu kulit kambing, kulit sapi. Kalau ragu Pak Ustaz, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ini dompet, katakan. Sepeda itu, langsung. Tak tahu kita tentang kulit apa. Saya sholat pakai mazhab Syafi'i. Dalam masalah kulit ini saya pakai mazhab Maliki. Boleh? Boleh. Yang tak boleh itu satu ibadah dicampurnya dua mazhab. Cara berwuduknya mazhab Syafi'i, membatalkannya Maliki. Laki-laki perempuan kalau tak nafsu tak batal. Berwuduk dia di rumah pakai cara wudhu Syafi'i. Pergi ke hotel undangan, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jamaah, dikenakannya ujung mempelai perempuan. Habis itu sholat di Masjid Ar-Rahman. Wudhu kau kan batal, mazhab Maliki tak batal. Tapi cara wudhu kau tadi Syafi'i, itu tidak boleh. Tidak boleh talfik dalam satu qadiyah, dalam satu ibadah. Ibu saya meninggal. Saya sudah memadali, badal maksudnya, badal haji. Labbaik Allahumma syubrumah. Aku hajikan syubrumah. Kau menghajikan syubrumah? Iya. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan si syubrumah. Syubrumah ini nama. Setelah kita haji, kita hajikan orang tua. Bisa. Apakah doa-doa saya bisa sampai ke ibu saya? Saya setiap lewat di depan kuburan ini, setiap lewat. Jadi kalau satu hari 3 kali saya lewat, 3 kali saya doa. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustaqirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Allahumma fir lakum warhamkum wa'afihim wa'afankum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Sampai tak doa saya untuk saudara saya itu? Ya banyak sekali. Sampai tak doa saya untuk saudara saya itu? Tapi dalam hadis dikatakan idza mata al-insan, dalam Sahih Muslim idza mata al-insan, tapi banyak ustaz menceramah idza mata benu Adam. Yang paling tepat idza matal insan. Kalau manusia mati inqata'a putus. Yang mengalir itu cuma 3. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun sholih, anak yang soleh. Saya kan bukan anaknya. Kok sampai doa saya? Gimana menyelesaikan itu? Nah, nanti antum juga ada bukan orang. Kau dari mana tadi? Aku dari tahlil. Tahlil itu apa? Mendoakan orang. Kau kan bukan anaknya. Yang sampai itu kan cuma 3. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Doa kau tak sampai. Oh iya ya. Gimana menyelesaikan hadis ini? Gimana tuh mau melawan musuh saya? Gimana tuh membela saya? Jawab itu aja tak bisa. Kasih saya jawaban. Hadis tentang iza mata ibnu Adam bukan membatasi amal orang hidup sampai ke orang mati. Jelas? Hadis tentang iza mata ibnu Adam bukan hadis membatasi amal orang hidup untuk orang mati. Hadis tentang iza mata ibnu Adam menjelaskan amal orang mati putus. Abdul Somad kalau mati amalnya putus, kecuali amalnya yang 3. Pertama, sedekah jariyah. Saya bangun masjid. Membangun masjid itu kan amal saya. Mengalir atau tak mengalir? Mengalir. Yang kedua, ilmu yang terfahami. Saya ngajar. Habis itu antum mengamalkannya. Mengalir atau tak mengalir? Mengalir. Yang ketiga, waladun sholihun. Sedekah jariyah amal saya.
ngajar amal saya. Anak saya itu amal saya kan? Hadis ini bercerita tentang amal orang mati. Sedangkan doa kita itu amal orang mati apa orang hidup? Paham? Jangan bercampur isi kepala, tak bisa membedakan mana amal orang mati, mana amal orang hidup. Hadis yang mengatakan iza mata ibnu Adam itu bercerita tentang amal orang mati. Putus. Sedangkan doa assalamualaikum ya Allah dia amal orang hidup. Badal haji itu amal orang hidup apa orang mati? Amal orang hidup. Kan dia hidup tuh, waktu hidup tuh. Baca Yasin itu amal orang hidup orang mati? Amal orang hidup. Yang tiga tadi itu amal orang mati. Sedekah jariah, karena mati orangnya. Ilmu yang bermanfaat, karena mati orangnya. Anak, saya nggak paham Pak. Kalau sedekah jariah, amal Ustaz saya paham. Kalau ilmu yang bermanfaat, amal Ustaz saya paham. Anak itu saya tidak paham. Anak saya itu kan amal saya. Kalau saya tengok aja bini saya itu bisa hamil dia. Bisa? Paham? Banyak orang tak paham hadis ini sehingga dia tak mau ikut taklim. Kalau ngaji dia sama saya, paham dia soalnya. Karena kalau saya menjelaskan itu kalimatnya, saya ini tak pandai berkata-kata lemah lembut dimulai. Saya ini orangnya simbah daun nampak buah. Jelas kalau saya bicara. Kata-katanya itu pilihannya jelas. Tak bisa mengandung Islam itu. Jadi kalau ada orang bilang ceramah Ustaz itu tak jelas, dia tak jelas. Saya jelas. Berdasarkan yang saya dengar pada kajian tentang pernikahan dengan saudara sewadi, saya laki-laki punya anak perempuan menikah dengan anak abang saya. Untuk laki-laki punya saudara laki-laki, anak antum dengan anak saudara antum menikah, boleh atau tak boleh? Buka surat Al-Ahzab ayat 50. Sudah dapat? Baca. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlana laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika wa banati ammika, anak pamanmu. Sekarang saya tanya, boleh atau tak boleh? Oh, banati ammika, anak paman. Anak pamanmu itu kan ayah kau sama ayah sama dia, adik beradik. Saya, adik saya, nikah anak saya sama anak adik saya. Oh, banatu ammika. Syekh Abdurrahman, laki-laki, punya anak perempuan. Syekh Abdurrahman, laki-laki, punya adik laki-laki, namanya Abdurrahim. Abdurrahman abangnya, adiknya Abdurrahim. Abdurrahman ini punya anak perempuan, namanya Aminah. Abdurrahim ini punya anak laki-laki, namanya Nuruddin. Dinikahkan si Abdurrahman anak perempuannya ini dengan keponakannya. Nuruddin, kunikahkan kau dengan anak. Lahir anak perempuan nomor 10, namanya Hajah Rohana, emak saya. Jelas? Bukan ngawang kan sini. Tapi tak boleh di kampung kami. Adat. Berarti kau tak bisa membedakan mana adat, mana agama. Katanya tak boleh nikah dengan orang sekampung Pak Ustaz. Mana boleh banyak kali. Irtaribu tasihbu, menikahlah dengan orang jauh maka kau akan sehat. Ungkapan Umar bin Khattab. Kenapa unyang saya
menikahkan dekat? Karena Abdul Halim ini meninggal. Nuruddin ini anak laki-laki tunggal dari ibu yang lain ada. Dia mau keponakannya nikah supaya terjaga keluarga dia. Zaman itu zaman penjajahan, Belanda, Jepang masuk ke kampung. Payah dia menjaga keluarga ini kalau nikah sama orang lain. Ada sebabnya. Tapi untuk zaman aman sekarang, antum jangan nikah dengan sepupu keluar segitu aja. Nikah. Antum orang Batak, nikah sama orang Jawa. Bisa biar beruntung. Antum tulang jadi emas. Wanita yang melahirkan dengan cara operasi sesar, apakah dia wajib mandi wiladah? Maka dia tetap mandi wiladah. Laki-laki mesti tahu, karena istrinya perempuan, kecuali bini antum laki-laki. Antum tetap suruh dia mandi wiladah. Apakah berlaku baginya hukum nifas? Ya. Secepat-cepat nifas 40 hari. Mazhab Syafi'i. Selama-lama nifas 60 hari. Lewat 60 hari namanya darah istihadah. Darah istihadah, darah penyakit. 40 hari. Berhenti 3 hari, suci bersih, sholat ya. Mengalir lagi, berhenti. Sampai 40 hari. 50 hari tetap mengalir, masih darah nifas. 60 hari batasnya. 70 hari masih mengalir, istihadah. Berlaku hukum istihadah. Tulis. SOMAD, share di grup. SOMADMOROCCO. SOMADMOROCCO. Istihadah. Istihadah. Nah, saya tulis tentang istihadah. Wanita istihadah boleh puasa. Share. Apa? Share. Tentang perempuan istihadah. Bolehkah dia sholat, bolehkah dia berhubungan, bolehkah dia puasa, bagaimana kalau dia masuk masjid, penting. Karena banyak perempuan tak paham, dia tanya ke suaminya pun tak paham. Inilah kaji kita pada subuh ini, kita lanjutkan Jumat depan. Insyaallah. Jumat kajian Azhar.